Wortel itu punya antioksidan. Oh iya, Oke. betul. Makan wortel terus. Oke. Tangannya namanya akhirnya jadi orange. Namanya hiperkarotenemia. Emang bisa terjadi itu? Bisa. Oke. Jadi semua yang berlebihan di dunia ini Iya, betul ya nggak sih. bisa. Semua yang kekurangan kurang optimal, maka dosis pas. Yang tahu dosis siapa? Yang ngerti. Ya. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali di segmen kedua yang masih membahas tentang perkembangan otak anak nih. Nah, untuk sebelumnya Bunda wajib banget nih nonton segmen pertama yang membahas tentang gangguan perkembangan pada otak anak nih Bunda. Jadi Bunda wajib nonton itu karena sebelum kita akan membahas topik ini, kita akan membahas tentang peran antiinflamasi dalam mengatasi gangguan perkembangan otak. Dan tentu saja kita masih bersama dengan Dr. Ziki Yombana. Halo dokter, kita bertemu lagi ya dengan Bunda-Bunda di segmen 2 ini. Jadi pokoknya Bunda-Bunda wajib nonton segmen kedua ini sampai selesai ya. Nah sebelumnya dok, kita kan udah ngebahas ya tadi, membahas asik banget tentang gangguan perkembangan otak, ciri-cirinya apa aja dan bagaimana menanganinya. Nah kalau tadi kan Bunda Dr. Ziki di segmen terakhir yang itu kan udah bilang bahwa antiinflamasi ini bisa ya untuk menangani ataupun sebagai obat antiinflamasi sebagai peradangan otak nih. Nah, balik lagi dok, kita ngebahas tentang peradangan otak lagi ya. Ya. Apakah ada setiap peradangan otak atau gangguan pada otak ini selalu membutuhkan antiinflamasi, dan bagaimana antiinflamasi mana yang bisa digunakan untuk gangguan perkembangan otak anak? Oke, ini menarik nih. Ya. Jawabannya bukannya A atau B nih. Ya, betul. Tapi bisa A, B atau Oke. BA gitu ya, Ya. gini. Jadi kalau setiap gangguan yang diakibatkan karena inflamasi, Oke. ya, antiinflamasi pasti diberikan. Oke. Yang kedua adalah penyebab inflamasinya apa? Kalau memang karena virus mungkin tambahin antivirus. Oke. Kalau memang karena bakteri kasih antibiotik. Karena memang karena jamur kasih anti jamur gitu kan ya. Nah itu. Jadi kita pengobatannya adalah berdasarkan etiologi atau penyebab Oke. dan berdasarkan simptomatik atau gejala yang muncul. Ya, dan gejala yang muncul ini juga akan terjadi karena adanya proses peradangan. Maka obatnya adalah penyebab, yang mengobati penyebab, mengobati gejala, dan mengurangi peradangan. Disitulah masuk ke antiinflamasi. Oke. Nah itu jadi pasti diberikan. Tapi apakah gangguan otak yang bukan karena inflamasi tidak perlu diberikan antiinflamasi? Ya. Bisa iya, bisa enggak. Oke. Namanya antiinflamasi, kita tidak pernah tahu peradangan ini muncul dari mana. Ya. Peradangan kemarin yang sebelumnya kita bahas adalah respon pertahanan tubuh ya. Betul. Kalau respon pertahanan tubuhnya terlalu heboh akan menyebabkan gangguan. Ya. Jadi untuk beberapa kasus, tapi anaknya sih konsultasikan dulu ya. Ya. Jangan dipukul rata nih Ya. gitu ya. Untuk beberapa kasus bisa saja antiinflamasi diberikan sebagai suplementasi. Oke. Mungkin dengan dosis yang lebih mild, lebih ringan. Nah, itu bisa Oke, gitu. jadi memang suplementasi berarti tambahan ya dok Tambahan. ya? Bukan yang utama tapi sebagai tambahan. Tambahan. Nih. Oke, nah kalau misalnya nih tadi bisa dijelasin Wak secara spesifik kira-kira gangguan perkembangan otak ataupun gangguan peradangan otak yang mana sih yang memang membutuhkan antiinflamasi? Ya, antiinflamasi di sini ya pasti pada peradangan, contohnya ya. Ya. Gangguan pada otak atau selaput otak, misalnya pada meningitis Oke. atau ensefalitis, mutlak antiinflamasi dan penyebabnya itu diberikan. Yang tiga tadi sebut ya, penyebab, antiinflamasi, dan simptomatik atau yang mengurangi gejala, ini wajib diberikan. Oke. Nah itu. Itu memang wajib yang harus dibelikan ya, memang wajib. ada yang untuk antiinflamasi pada 3 kasus tersebut. Iya, baik itu pada fase akut atau sedang lagi, aku tuh bahasa gampangnya lagi mantep-mantepnya gitu ya. Iya, oke. lagi anget-angetnya, Iya, atau pada saat pemulihan. Oh, Pada jadi saat pemulihan. fase akut pemulihan pun tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan. Jadi gini, yang mesti bunda-bunda pahami juga di sini ya, si antiinflamasi ini bukan cuma sekedar obat gitu Ya. loh, ya kan, bukan cuma sekedar obat. Karena
banyak zat-zat yang biasa kita makan itu mempunyai efek antiinflamasi. Punya efek antiinflamasi. Ya, bukan dia sebagai antiinflamasi, tapi antiinflamasi ini kalau dia ada efek itu di tubuh kita, otomatis memberikan efek yang bisa dibilang cukup positif sebetulnya ya. Itulah. Nah, itulah antiinflamasi yang tadi ya Bunda. Nah, kalau misalnya nih apakah dengan konsumsi antiinflamasi tadi ya Dok ya dapat menyembuhkan radang otak ataupun gangguan otak lainnya atau masih membutuhkan treatment lainnya nih Dok? Yang pasti memerlukan treatment lainnya. Jadi ini sebagai penunjang, bisa dibilang sebagai booster atau suplementasi ya. Jadi jangan ini ada peradangan otak nih misalnya, aduh anaknya kena ensefalitis karena TBC, ensefalitis TBC. Saya nggak mau minum obat TBC, saya mau antiinflamasi aja. Ya nggak begitu juga ya. Jadi tetap harus ada dukungan lainnya, tapi yang utamanya ini ya. Betul harus. Jadi analoginya kalau kita mau lulus SD gitu ya, ya kita belajar tuh PMP, bahasa Indonesia semua. Jangan saya mau matematikanya aja, tapi saya mau lulus, nggak bisa begitu. Ya, berarti harus diperhatikan antiinflamasi ini sebagai suplementasi ya. Nah, kalau misalnya nih Dok, adakah antiinflamasi? Tadi kan dokter bilang ada mungkin dari makanan-makanan ya yang punya efek antiinflamasi. Nah, misalnya kalau dari bahan-bahan alami nih bisa mungkin spill nggak Dok dari dokter nih bahan-bahan alami apa yang bisa mencegah peradangan otak ataupun gangguan otak? Iya banyak ya. Jadi misalnya yang punya efek antiinflamasi itu misalnya yang kemarin saya udah singgung dikit kayak misalnya temulawak gitu ya. Temulawak bisa, terus beberapa akar-akaran gitu kan ya, beberapa akar-akaran, terus yang mengandung albumin atau protein tinggi itu misalnya pada ekstrak dari ikan-ikan itu bisa juga gitu ya. Nah itu ya. Dan tapi saya mau sedikit tekanin ya. Jadi bukannya artinya obat-obatan itu bukan alami loh. Karena obat-obatan itu juga diambil dari alami. Cuman diekstrak secara modern, diambil ekstraknya kemudian kemas di packaging. Jadi kalau ada orang yang bilang saya maunya alami aja, saya nggak mau obat, nggak gitu juga. Jangan anti gitu, nggak boleh anti karena obat juga alami. Asalnya alami, cuma di packaging. Jadi bukan obat itu bahaya, alami itu nggak bahaya. Ya nggak juga karena obat dibikin dari alami bukan dari plastik. Kita kan inginnya dari kimia yang mungkin dari ekstrak atau apa gitu kan. Padahal. Nah ini saya mau singgung sedikit boleh ya? Ya boleh. Yang namanya zat kimia itu bahaya apa enggak ya nggak bisa sama ratain dong. Ya kan? Kalau bunda-bunda anti zat kimia, maka bunda-bunda tidak boleh bernafas. Karena kita nafas adalah O2. Itu zat kimia. Tidak boleh minum karena air itu adalah H2O, zat kimia. Nggak boleh makan nasi karena akan menjadi glukosa C6H12O6. Jadi jangan anti kimia, nggak bisa. Tidak ada kimia, tidak hidup. Karena biasanya mungkin kayak ya herbal, pengennya kan herbal tapi kan lebih ke ada yang saklek banget nih gitu. Jadi kalau saya lebih suka ngomongnya modern semi tradisional gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya boleh singgung Dok sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang antiinflamasi ini sebenarnya boleh dijelasin lagi nggak sih misalnya antiinflamasi yang bekerja dalam tubuh atau khususnya untuk otak ini seperti apa cara kerjanya? Ya cara kerjanya sebenarnya mirip dengan antiinflamasi di seluruh tubuh ya. Jadi karena inflamasi itu ada reaksi pertahanan. Lah kan ngomong-ngomong pertahanan ini nih tentara di tubuh kita kan nih sama dia juga dia patroli dong, dia ke kepala, dia ke hati, dia ke jantung, dia kemana-mana semua dimuter ya. Maka untuk mensupport itu mensupport tentara yang hebat yang bisa menahan masukan kuman-kuman atau faktor-faktor dari luar itu, maka kita harus memberikan support atau istilahnya kita berikan alat perangnya, alusista. Gitu ya, jadi istilahnya perisainya ya. Perisainya, jadi kita supply dengan baik. Nah itu, jadi cara kerjanya sebenarnya seperti itu. Kita memperbaiki dari sistem daya tahan tubuh kita juga. Daya tahan tubuhnya juga ya. Nah kalau misalnya nih, apakah ada obat antiinflamasi misalnya? Tadi kan dokter menyebutnya modern gitu kan. Yang modern itu sebenarnya apa aja sih antiinflamasinya? Yang modern itu misal ya, yang dibilang obat lah itu bisa golongan obat-obat steroid ya dengan catatan dosis tepat, pemberian waktunya juga tepat. Karena kalau dosis sembarangan, kegedean atau kekurangan atau pemberiannya terlalu lama, efek samping yang muncul. Nah itu. Kalau gitu bagusan yang alami dong. Enggak juga. Ya kan enggak juga. Sama misal wortel itu punya antioksidan. Betul. Makan wortel terus. Tangannya namanya akhirnya jadi orange. Namanya hiperkarotenemia. Emang bisa terjadi itu? Bisa.
Jadi semua yang berlebihan di dunia ini Iya, ya nggak bisa. Semua yang kekurangan kurang optimal, maka dosis pas. Yang tahu dosis siapa? Yang ngerti. Ya. Tuh. Yang paham ya istilahnya ya, pokoknya harus dikontrol ya dok, walaupun ada kita memang mengonsumsi obat antiinflamasi yang tadi modern atau yang kimia itu, Iya. tetap harus ada batasannya ya bunda-bunda. Nah kalau misalnya dok tadi menyinggung misalnya antioksidan wortel gitu, ada makanan yang lainnya nggak sih misalnya berkaitan dengan antiinflamasi ataupun antioksidan? Buah-buahan, Oke. ya. Buah-buahan seperti misalnya apel, Iya. bit. Oh buah bit ya, iya kayak banyak banget tuh yang sering konsumsi biasanya kalau misalnya lagi demam berdarah, itu biasanya buah bit ya. Iya, apapun itu. Semua buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung tinggi vitamin C itu Oke. sebenarnya memiliki antioksidan yang tinggi. Oke. Dan ngomong-ngomong antioksidan juga memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan. Nah, itu yang perlu di-highlight. Jadi mengonsumsi vitamin C yang cukup sangat penting banget untuk si kecil nih bunda, supaya mencegah adanya inflamasi dan tentu saja buat perisai antiinflamasi dalam tubuh si kecil. Nah, bunda-bunda kalau punya informasi ataupun keluhan, tolong ditulis langsung aja ya di bawah video ini. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ataupun kita bisa jadi topik bahan untuk podcast selanjutnya. Nah, kita bahas lagi tentang antiinflamasi ini ya dok. Misalnya nih, ketika sudah terjadi peradangan pada otak gitu kan. Tadi kita bahas itu bisa. Nah, apakah antiinflamasi yang dari bahan alami tersebut tadi bisa bekerja secara maksimal atau bekerja sebagai apa sih di saat anak ini mengalami peradangan otak? Oke, kalau pada saat anak mengalami peradangan otak, maka antiinflamasi yang alami ini ya bisa sebetulnya bisa, tapi tidak bisa bekerja sendiri. Kembali lagi, cara kerjanya gimana? Ya sebenarnya cara kerjanya mirip-mirip dengan cara kerja yang yang modern ya, atau katanya obat atau kimia itu ya, yang saya kurang sependapat dengan istilah itu ya. Tapi ya sebenarnya bisa. Jadi tidak bisa ada yang lebih superior. Artinya si obat lebih bagus daripada yang alami, si alami lebih bagus daripada si obat, enggak juga. Semua tergantung dari kondisi, kemudian dari dosis, dari kandungan apa. Dan ya pilihan mau yang mana itu. Benar, ya, mau yang alami atau yang tadi benar, tapi kembali lagi setiap orang memiliki preferensi atau keinginan. Tapi setiap penyakit atau kondisi memerlukan kebutuhan. Dia butuhnya yang mana? Yang mana betul. Jadi konsultasikan sama dokter yang menangani si anak ini. Ya, oke. Nah, tadi kalau misalnya ngebahas efek samping nih, tadi kan untuk jangka panjangnya ataupun jangka pendeknya dari misalnya obat antiinflamasi modern maupun alami nih, kira-kira efek sampingnya itu ada apa aja ya? Efek sampingnya sih sebenarnya sama aja ya, mau alami mau modern nih sama aja sebenarnya, karena kandungannya sama-sama aja mirip-mirip itu kan ya. Dia tergantung dari dosis dan seberapa lama dikasih gitu kan ya. Efek samping yang sering terjadi pada pemberian antiinflamasi ya, pada jangka waktu lama. Tapi saya nggak bisa jawab pada anak nih secara spesifik karena saya dokter dewasa gitu ya. Itu bisa terjadi penekanan respon imun. Penekanan respon imun. Jadi akhirnya jadi tuh anak atau si orang itu nggak punya daya tahan tubuh yang jadi sehingga virus, bakteri, kuman, TBC segala macam bisa masuk dengan loss. Itu bisa ya. Yang kedua, terjadi gangguan pertahanan dari mukosa atau selaput lendir di daerah saluran cerna. Sehingga bisa terjadi misalnya kayak ya perdarahan lambung, mual, kayak orang mah lah gitu kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya tadi kita berbincang dengan efek panjangnya, kalau misalnya apakah efek antiinflamasi ini punya jangka pendeknya, dok? Jangka pendeknya ya antiinflamasi berarti bagus. Bagus ya itu ya. Jadi kalau untuk berlebihan berarti tadi bisa beberapa ada yang berkaitan dengan lambung dan sebagainya ya bunda. Nah kalau misalnya bisa nih dikasih tips, tadi kan kita udah ngebahas tentang antiinflamasi untuk otak dan sebagainya. Bisa bagi-bagi tips untuk bunda-bunda yang ada lagi nonton nih dimanapun berada, gimana mencegah untuk terjadinya peradangan ataupun gangguan otak khususnya untuk anak yang lagi berkembang nih setelah tumbuh kembang anak. Peradangan itu kan paling sering kan didapatkan dari agent dari luar, dari lingkungan, ya. Lingkungan bisa masuk ke dalam tubuh lewat mana paling sering? Lewat saluran nafas, saluran cerna. Ya kan paling sering. Jadi itu anak-anak sering-sering cuci tangan. Betul. Paling simpelnya ya. Paling simpel. Kita nggak usah ngomongin canggih-canggih minum ini harus enggak. Nih cuci tangan satu ya kan. Kemudian ya mulai itu kalau dia punya mainan itu taruhlah di sterilizer gitu ya. Jadi kalau misalnya sial-sial ke mood gitu kan ya
kuman yang keisep Kuman nggak banyak-banyak banyak amat gitu ya. Nah Nah, itu kita nggak bisa mencegah itu ya dok. nggak kalau bisa, misalnya kuman itu nggak bisa ya. mencegah. Apalagi seorang anak pasti ada fase oral, Iya, semua dimasukin betul, mulut gitu semua kan ya, dimasukin, betul. termasuk tangan ya kan, jari-jari. Nah itu gunting kuku, jangan lupa ya, gunting kuku. Ini simpel-simpel deh. Iya. Terus kalau emang cuaca lagi nggak oke, lagi istilah lagi musim banyak virus ya, misalnya banyak flu segala macam, itu anak jangan dibawa ke tempat rame. Oh Ya, iya, betul sih. atau memang kalau anak udah agak gedean, udah layak pakai masker 2 tahun Iya. ke atas ya pakai masker. Kalau 2 tahun ke bawah nggak boleh kalau nggak salah ya. Nah itu, jadi yang simpel-simpel. Jadi selain kita membuat daya tahan tubuh si anak kuat dengan pasokan nutrisi yang oke tentunya ya, tuh buah, sayur segala macam tuh kasih tuh ya, atau suplemen-suplemen boleh. Tapi jangan lupa, kita jangan arti gini, seorang tentara yang jago Iya. pasti menghindari perang dong. Iya betul. Masa dia tiba-tiba gua kuat, gua cari musuh, nggak gitu. Jadi selain tubuhnya udah diperkuat, itu anak juga jangan dijorokin tanda kutip ke tempat-tempat yang rawan rentan terhadap masuknya infeksi sehingga terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah itu ya bunda, pokoknya perlu highlight ini. Tadi ini untuk anaknya nih dok, kan kita berbicara dengan gangguan perkembangan otak kan bisa ditarik lagi pas awal ibu hamil. Mungkin ada tips-tips yang di sini lagi ibu hamil lagi nonton, mungkin dokter bisa kasih tips supaya perkembangan otak dan pertumbuhannya akan lebih bagus dan secara maksimal nih. Oke, bunda yang lagi atau calon-calon bunda Calon ya, bunda, iya, betul. atau bunda juga mau udah anak Iya. berapa gitu ya. Yang namanya kehamilan itu kan sesuatu yang fisiologis, artinya sesuatu yang normal dan sebenarnya banyak orang yang mendambakan kehamilan gitu kan ya. Kalau memang ada rasa nggak nyaman, kembali lagi mungkin ya mungkin saya ngomong gampang karena saya nggak hamil. Bener. Oh iya kan, saya ngerti mungkin akan berkata seperti itu ya, mohon maaf. Tapi kembali lagi kita lihat targetnya ya. Kalau kita mau melahirkan seorang anak yang dengan kualitas A+ gitu kan ya nggak mungkin kita hanya memelihara kehamilan kita dengan grade C. Gitu loh. Betul. Otomatis harus grade-nya A+ juga. Emosinya mungkin agak lebih ya tahan-tahan, berat dong emang karena kita akan melahirkan generasi yang A+ gitu kan ya. Betul. Terus makanannya juga harus lebih oke. Nah semua jadi kayak gitu. Jadi ada hukum sebab akibat. Ya, betul. Kalau kita mengusahakan sesuatu yang maksimal, maka insya Allah hasilnya maksimal juga. Ya. Nah itu bunda-bunda ya, tolong diperhatikan bahwa tadi kita harus jaga emosi, berarti supaya tidak stres ya dok. Benar. Terus habis itu nutrisinya, mungkin menghindari alkohol. Biasanya kan ada yang masih ini menghindari rokok. Ya, gitu termasuk kan. asap rokok ya. Jadi kalau tuh. suaminya masih ngerokok tidur di luar. Jadi pokoknya tuh asap rokok juga bisa berpengaruh ya. Banget. Berpengaruh banget terhadap janin. Nah kalau misalnya bunda-bunda mau punya anak yang menghasilkan anak grade A, tadi harus diperhatikan nih pesan-pesan dari dokter Ziki. Nah kita udah sampai di penghujung acara nih bunda-bunda. Tadi kita makasih banyak ya dokter ya. Kita sudah berbincang tentang antiinflamasi. Tadi kita juga di segmen sebelumnya kita udah berbincang tentang gangguan perkembangan otak anak. Nah bunda, semoga pembahasan di podcast kali ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadi informasi yang penting banget buat bunda-bunda dimanapun bunda berada. Makasih juga untuk bunda-bunda yang nonton. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda lainnya agar bunda-bunda lainnya mendapatkan informasi, edukasi, dan tentunya inspirasi. Nah jadi sampai jumpa di podcast Halo Bunda selanjutnya. Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.